Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mahardika. Saya dari kelas B, jurusan Gizi, program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietika. Sekarang di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya. Judul makalah saya yaitu Sejarah Perjalanan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila. Yang pertama akan kita bahas yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Sampai saat ini hanya satu dokumen sejarah yang ditemukan untuk mengungkapkan kata Pancasila di dalamnya. Yang menjadi sejarah Pancasila yang ada seperti dalam kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. Kelima poin tersebut meliputi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras. Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi bangsa Indonesia. Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila, kalian tentunya sudah sering mendengar istilah kepanitiaan yang terbentuk pada saat itu, seperti BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9. Yang pertama, ada pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1946. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, ada Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun rumusan Pancasila yang termaksud dalam Piagam Jakarta, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sidang BPUPKI 2 pada tanggal 10-16 Juli 1946. Sidang BPUPKI 2 ini untuk membahas hasil kerja Panitia 9. BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan yang meliputi pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia terbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur sampai Malaka. Hasil kesepakatan 39 suara. Dan yang terakhir, pembentukan 3 panitia kecil sebagai panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia ekonomi dan keuangan, panitia pembela tanah air. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman baik dalam rumusan, pembacaan, ataupun pengucapannya. Untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman tersebut, Presiden Soeharto pada tahun 1968 mengeluarkan Instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia yang paling ideal dan tidak dapat digantikan lagi oleh ideologi lain. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila disusun sebagai filosofis groundslek atau landasan filosofis negara yang memuat nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mencakup prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang diinterpretasikan secara dinamis untuk menghadapi perubahan zaman. Di era modern ini, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila semakin kompleks. Misalnya, revolusi digital dan media sosial membawa dampak signifikan dalam menyebarkan informasi yang bisa mempengaruhi pemahaman dan penerimaan nilai Pancasila. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pilar utama dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang memberikan arah dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi tantangan global dan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya, Pancasila memainkan peran penting sebagai filter perekat persatuan dan dasar etika bagi masyarakat. Implementasi yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila harus terus didorong, terutama melalui pendidikan karakter dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila akan tetap relevan dan menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Jadi, sekian dari saya. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian penjelasan dari makalah saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.